Misalnya aku gak sulit jelas mas. Kat mau tak pak? Hah? Kata mau. Seorang mahasiswi berinisial A 21 tahun tega menganiaya dan menikam kekasihnya sendiri berinisial Z 21 tahun menggunakan pisau di teras kosan kawasan Kayungan, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 26 Januari malam. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka gores di bagian lengan kiri dan harus menjalani perawatan medis. Polisi mengungkap insiden tersebut diduga dipicu permasalahan pribadi yang berkaitan dengan hubungan asmara. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silakan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Tadi diduga tidak terima diselingkuhi seorang perempuan berinisial A, 21 tahun yang berstatus sebagai mahasiswi sebuah perguruan swasta yang ada di kota Surabaya, melukai pacarnya, seorang pria berinisial Z, 21 tahun, menggunakan pisau dapur di teras kosan kawasan Jalan Ketintang Timur, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya pada Senin malam kemarin. Akibatnya korban mengalami luka sobek sedalam 5 cm pada bagian lengan tangan atau luka gores ya tepatnya, lengan tangan kiri, yang membuatnya harus dievakuasi oleh warga ke Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu, Kota Surabaya, pada yang ternyata harus menjalani rawat inap hingga sehari kemudian, yakni pada Selasa kemarin. Informasi yang kami himpun, menurut keterangan dari Kapolsek Gayungan AKP Edo Yuda menceritakan bahasanya kejadian tersebut pihaknya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya tidak menampik bahwasanya memang kejadian tersebut dipicu oleh adanya permasalahan yang berkaitan dengan hubungan asmara di antara keduanya. Jadi kronologi awal yang disampaikan oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk oleh pihak yang terlibat, yakni dalam hal ini adalah A yang saat itu menjadi pihak terduga pelaku. Hasilnya adalah semula kejadian tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat, jadi pihak kepolisian memperoleh laporan dari masyarakat mengenai adanya kegaduhan yang terjadi di kawasan permukiman tersebut. Kemudian ketika datang ke lokasi ternyata terdapat seorang pria yang dikabarkan mengalami luka pada bagian tangannya dan dievakuasi oleh warga ke rumah sakit terdekat yang ada di kawasan tersebut. Dan informasi kami himpun, kronologinya adalah bermula dari adanya awalnya memang si pihak perempuan ini mendatangi bersama seorang temannya ya, yang sama-sama juga perempuan, bermotoran, mengendarai sepeda motor, mendatangi kosan tersebut yang ada di kawasan Gayungan itu, karena memang kosan itu merupakan kosan yang ditempati oleh si korban yang berinisial Z itu sendiri. Ternyata korban memang bukan cuma ngekos di situ, tapi dia juga dipasrahi pihak pemilik kosan untuk menjaga bangunan kosan tersebut sebagai pihak yang menjadi pengurus sekaligus juga pihak yang memelihara kondisi kosan tersebut. Kemudian pengakuan dari si terduga pelaku ini memang mengaku awalnya adalah sengaja berkunjung ke kosan tersebut karena mendapati adanya informasi kalau pacarnya ini, si korban ini sedang dalam keadaan sakit atau tidak enak badan. Kemudian ketika berkunjung ke situ memang kunjungan itu berlangsung pada malam hari ya, sekitar pukul 20.40, dan ternyata sebelum berkunjung itu si pelaku ini, si terduga pelaku ini memang bersama temannya ini baru saja berbelanja kebutuhan kosan dan perkakas dapur karena memang baru saja berpindah tempat kosan yang ada di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Jadi ketika berkunjung ke kosan tempat kerja atau tempat kediaman dari korban itu sendiri, memang si terduga pelaku ini dalam keadaan memang baru saja berbelanja, termasuk juga berbelanja alat pisau.
Dan ketika datang ke lokasi tempat dari korban itu sendiri, ternyata keduanya terlibat percekcokan yang disinyalir si perempuan ini atau si terduga pelaku ini tidak terima mendapati adanya fakta atau temuan bahwasanya si laki-laki atau pihak korban ini ditengarai terlibat perselingkuhan dengan perempuan lain, sehingga membuat pihak si perempuan atau si terduga pelaku ini emosi sehingga berusaha untuk melukai si korban atau si laki-laki ini menggunakan pisau yang baru saja dibelinya dari toko sebelum datang ke lokasi tersebut, hingga akhirnya korban terluka. Dan kegaduhan di antara kedua belah pihak itu sendiri yang terjadi di area teras depan kosan tempat di mana korban bekerja atau berjaga, itu menimbulkan kegaduhan masyarakat, warga sekitar, hingga memantik warga sekitar untuk mendatangi lokasi. Dan ternyata ada pihak korban yang terluka atau pihak yang terluka, hingga akhirnya menghubungi pihak medis Kota Surabaya untuk mendatangkan tim medis dan mengevakuasi pihak korban. Semacam itu, Anggra. Baik, rekan Luhur, kemudian bagaimana kelanjutan proses hukum terkait dengan kasus penikaman ini? Oke, setelah muncul kejadian tersebut yang awalnya memang ditangani oleh pihak warga setempat dan beberapa penghuni kos yang ada di dekat lokasi, kemudian pihak RT, pengurus RT, salah satunya ini Wakil Ketua RT 05 yang bernama M. Suharto, langsung mendatangi lokasi ketika mendapati adanya laporan dari warganya ada kegaduhan. Kemudian Suharto ketika melihat di lokasi terdapat pihak yang menjadi korban hingga harus dibawa ke rumah sakit, akhirnya langsung menghubungi pihak dari Polsek setempat, yakni Polsek Gayungan, yang dalam hal ini adalah menghubungi kepada pihak Babin Kamtimas yang selalu bertugas di area permukiman tersebut. Kemudian disambungkan langsung kepada pihak unit reskrim Polsek Gayungan, bahkan termasuk juga pihak Kapolsek Gayungan langsung mendatangi lokasi kejadian perkara. Dan di lokasi ternyata memang korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kemudian si pihak terduga pelaku atau si perempuan itu sendiri sudah diamankan oleh warga, dan juga setelah pihak kepolisian datang langsung dibawa atau dimasukkan dalam mobil patroli, kemudian dibawa ke Mapolsek Gayungan untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan. Dan pemeriksaan tersebut ternyata berlangsung hingga dini hari, bahkan hingga pagi hari. Nah, memang kejadiannya itu pada malam hari, ya Senin malam, hingga berlangsung pemeriksaan pada Selasa pagi. Dan ternyata memang pihak kepolisian dari Polsek Gayungan masih berusaha untuk mendalami keterangan-keterangan dari pihak terkait, termasuk juga menunggu pemulihan medis dari pihak korban agar bisa digali keterangannya lebih lengkap. Ternyata memang pihak kepolisian langsung berupaya untuk melakukan serangkaian upaya mediasi dengan melibatkan kedua belah pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah korban dan pelaku, si terduga pelaku, kemudian termasuk juga mengundang pihak keluarga atau orang tua dari masing-masing pihak. Yani saat itu pihak dari korban yang saat itu memang masih menjalani perawatan medis harus menunggu pihak keluarga yang dari Banjarmasin ya datang ke Surabaya, mendatangi ke Mapolsek Gayungan, masuk juga dari keluarga dari pihak pelaku untuk dilakukan semacam ini ya, mediasi. Dan ternyata hasil dari mediasi tersebut setelah dilakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut setelah mereka ada di Mapolsek Gayungan, hasilnya adalah terbaru bahasanya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai melalui forum mediasi dan restoratif justice yang disediakan oleh pihak dari Polsek Gayungan, sehingga kedua belah pihak mensepakati perdamaian dan bersepakat juga untuk tidak pihak terduga pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan akhirnya kedua belah pihak bisa kembali beraktivitas kembali pulang ke rumah. Semacam itu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Misalnya agak sulit jelas, Mas. Kat mau tak, Pak? Hah? Kata mau? Oh, sak jaman.
Oh, benar, itu termasuk di wilayah saya, yaitu RT 5 RW 1 Kelurahan Ketintang. Itu kejadian jam berapa, Pak? Ya sekitar itu jam 9 malam. 9 malam. Laporan yang masuk dari warga Kenjenengan itu seperti apa, Pak, ceritanya? Itu laporan itu pihak dari warga ada telepon, dan kebetulan saya berada di luar, yaitu di jalan gitu. Telepon ke saya, Pak, ini ada warga yang keributan gitu di kos ya, di salah satu kos gitu. Terus, akhirnya saya datang cek, memang betul ada keributan, sudah ada massa yang banyak, sudah ternyata ada salah satu korban yang katanya itu anggota badannya itu tusuk itu gitu loh, dan pelakunya katanya bawa pisau. Terus korban itu saya berada di TKP, korban sudah tidak ada, sudah dilarikan sama warga ke rumah sakit. Dan waktu itu saya langsung panggil Kapolsek, yaitu kebetulan saya di sini ada nomornya Babinsa yang Kapolsek Ngayungan. Saya telepon, alhamdulillah dia langsung meluncur ke TKP. Itu aja. Kemudian ada bawa mobil juga ya? Bawa mobilnya itu 2. Terus terakhir itu Bapak Kapolsek sendiri yang datang. Alhamdulillah Bapak yang cek sendiri, Bapak Kapolseknya itu. Sekitar terakhir ke Bapak Kapolseknya itu. Setahu jenengan ada yang diamankan, Pak? Ya, ada pelakunya itu diamankan gitu loh. Pelakunya adalah cewek gitu. 1 orang aja ya? 1 orang. Dimasukkan ke dalam mobil seperti video itu? Iya. Pak, setahu jenengan, Pak, ini terakhir, Pak. Itu kenapa, Pak? Itu memang cekcok pribadi atau itu? Ya, nggak tahu ya, kemungkinan ada itu mungkin asmara. Iya. Iya. Di situ ya. Oke, Pak, ini untuk mengantisipasi insiden serupa ini dari jenengan DRT untuk lebih membuat nyaman masyarakat, jenengan ini seperti apa nanti? Apakah akan menggiatkan kayak siskambling atau nanti siskambling itu sudah ada, saya CCTV sudah ada ya. Jadi nanti kita ya lagi pembenahan gitu aja yang kurang gitu. Sama pendataan juga ya? Iya. Kebanyakan kos ya? Warga iya. Aslinya pun jenengan, Pak? Apa? Saya Pak Muhammad Soeharto, yaitu selaku wakil RT 5. Wakil RT 5. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.